Shalom, selamat hari Minggu, kita bertemu lagi dalam ibadah online, sekalipun masih di rumah masing-masing, tapi kita percaya Roh Kudus senantiasa membawakan damai sejahtera pada setiap kita. Mari kita persiapkan hati kita, persiapkan jiwa kita dan keluarga kita ambil saat teduh sejenak. Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan, hari ini kami kembali beribadah di rumah masing-masing, dan terlebih hari ini kami juga memperingati untuk hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah ya Bapa, Roh-Mu yang sudah ditanamkan dalam diri kami senantiasa terus menyala-nyala, terus mendatangkan damai sejahtera pada setiap kami, pribadi lepas pribadi dan keluarga lepas keluarga. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu, kami rindu Roh-Mu mengalir dalam rumah kami, dalam hati kami, dalam keluarga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, kami siap memuji Tuhan. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian, Allah Roh Kudus penuhi kami. Haleluya Yesus, penuhi kami Tuhan. Mari sama-sama katakan, Allah Roh Kudus penuhi kami. Kami rindu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Kita panggil Allah Roh Kudus. Oh, Allah Roh Kudus, kami mau diubahkan Tuhan. Ubah hatiku, celikanku, jamahlah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari sembah Dia, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, amin. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, hanya bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Oh, kita
lawatan-Mu Tuhan. Kami perlukan jamahan-Mu dalam hati kami, dalam pribadi kami, dalam keluarga kami. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau menerima kuasa dari Roh-Mu. Kami mau buka keluarga kami Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu mengalir bagi keluarga kami Tuhan. Damai sejahtera-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Amin. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Oh, kami buka, ku buka hati untuk Nama Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari buka hati kita. Ku buka hati untuk Nama Tuhan. Ku buka hati Nama Yesus. Jamah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamah kami Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih. Benar ya Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu. Kami rindu lawatan-Mu. Penuhi setiap kami, penuhi keluarga kami dengan damai sejahtera daripada Roh Kudus-Mu. Kami mau lebih lagi ya Tuhan dekat dengan-Mu. Kami mau lebih lagi ya Tuhan mengenal-Mu, bersuka cita menikmati hidup bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih untuk semua anugerah, kesehatan, pemeliharaan yang Tuhan masih tetap kerjakan sampai detik ini. Dalam nama Yesus yang sudah menyembah dan memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita percaya di hari Pentakosta ini Roh Allah yang ada dalam diri kita memampukan kita untuk tetap bersuka cita sekalipun di tengah pandemi ada banyak masalah, ada banyak pergumulan, tapi kita mau menari buat Tuhan. Amin. Kita menaikkan pujian ini, bila Roh Allah ada di dalamku. Kita mau tetap menari bersama Tuhan karena Roh Tuhan ada dalam diri kita. Sama-sama katakan, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Sama-sama, bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Amin. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Kita mau menari, ku kan menari, ku kan menari, kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Puji Tuhan.
Sekalipun ada banyak pergumulan, kita mau tetap menari bersama Tuhan karena roh Tuhan ada dalam diri kita, amin. Kita mau tetap roh Tuhan dalam diri kita terus menyala-nyala, melayani Tuhan dalam setiap pekerjaan yang Tuhan masih percayakan pada setiap kita. Kita mau tetap semangat memuji Tuhan, kita mau naikkan pujian, biarlah rohmu menyala-nyala, haleluya. Kita mau bertepuk tangan sekalipun di rumah masing-masing. Mari sama-sama katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi sama-sama. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Haleluya. Biarlah roh kita tetap menyala-nyala bersama Tuhan, layani Tuhan dengan bagian yang Tuhan masih percayakan, amin. Kita persiapkan hati kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus benar-benar hadir di setiap keluarga kita, mencelikkan mata rohani kita, menjamah keluarga kita pribadi lepas pribadi. Biarlah ya Bapa, firman-Mu menguatkan setiap kami. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagimu. Kami percaya mujizat-Mu nyata bagi setiap kami yang percaya. Mari naikkan pujian ini. Roh Kudus hadir di sini. Kami mau tetap percaya tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, karena roh-Mu bekerja. Haleluya Yesus. Mari sama-sama katakan, Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Bila Roh Allah sedang bekerja. Katakan sekali lagi, Roh Kudus hadir di sini. Biar Roh mengalir di bait suci. Kami percaya Tuhan, perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata. Karena Roh Allah sedang bekerja.
Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari pagi hari ini kita kembali akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk kita mempersiapkan hati kita dan kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu ya Tuhan, biarlah Tuhan mengurapi setiap kami, mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk kami ditaburi oleh kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau urapi secara khusus sehingga hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu dengan baik kepada umat-Mu. Dan kami merindukannya Tuhan, firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Untuk itu berfirmanlah dan bersabdalah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari saya mengajak kita bersama-sama melihat kebenaran firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua 1 Petrus 2 ayat 11 sampai ayat 17. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti orang yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa hari ini pemerintah sedang gencar mempersiapkan masyarakat, mempersiapkan Indonesia untuk masuk dalam kehidupan new normal. Artinya kehidupan normal namun dalam tatanan kehidupan yang baru. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya juga merindukan kita sebagai umat Allah, jemaat Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk kita boleh masuk dalam kehidupan yang baru, dalam tatanan hidup yang baru, dengan mempersiapkan diri kita dengan diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya mengajak kita untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang tadi kita sudah sama-sama baca dan kita dengarkan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 11 sampai ayat 17. Saya akan membacakan kembali Bapak Ibu ayat 11 dan ayat 12. Di sini dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Di ayat 11 dikatakan, Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, aku menasihatkan kamu supaya sebagai seorang pendatang dan perantau. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, waktu itu bangsa Israel atau orang Yahudi berada di tengah-tengah bangsa yang bukan bangsa orang Yahudi. Dan di sini Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk mereka memiliki cara hidup yang baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tarik secara rohani, ini adalah gambaran kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai warga kerajaan Allah yang ada di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti beberapa minggu yang lalu saya sampaikan bahwa ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi warga kerajaan sorga. Artinya tempat tinggal kita bukan di sini. Kita di dunia ini itu sifatnya sementara. Artinya kita hanya menumpang di sini hanya sebagai seorang perantau atau pendatang. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai warga kerajaan Allah, kerajaan sorga, kita harus mempersiapkan diri kita. Di ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya memberikan tema bagi kita semua untuk renungan kita pagi hari ini, memiliki cara hidup yang Allah kehendaki. Untuk kita mempersiapkan kehidupan kita, kehidupan yang baru, new normal. Artinya kehidupan yang baru dengan tatanan hidup yang baru, kita juga harus mempersiapkan kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai warga kerajaan Allah, untuk kita masuk dalam kehidupan yang baru dengan memiliki cara hidup yang baik, cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal di sini yang saya akan sampaikan kepada kita semua mengenai cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita semua. Kita memperhatikan Bapak Ibu di ayatnya yang ke-13, ini menjadi poin yang pertama, bagaimana kita memiliki cara hidup yang Allah kehendaki. Di ayat yang ke-13 dikatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Di ayat 14 juga dikatakan, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, poin yang pertama yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, yaitu hidup dalam keteraturan. Bapak Ibu yang terkasih, saya percaya bahwa pemerintah, bahkan juga pemimpin-pemimpin kita diberikan otoritas oleh Allah untuk mengatur dan menata kehidupan kita semua. Apa jadinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau dalam satu perusahaan karyawannya bekerja sesuka hatinya? Artinya tidak mengindahkan, tidak memperhatikan lagi aturan-aturan yang diberikan oleh perusahaan. Mereka akan bekerja sesuka hati mereka tidak tepat waktu, mereka bekerja semaunya mereka, dan saya yakin perusahaan itu tidak akan berjalan dengan baik. Begitu juga Bapak Ibu yang terkasih, jika kehidupan jemaat Tuhan, umat Allah tidak hidup di dalam keteraturan seperti apa yang Allah kehendaki di dalam firman-Nya. Manusia akan hidup sesuai dengan keinginannya sendiri. Manusia akan hidup dalam kedagingannya sendiri. Bahkan juga Bapak Ibu, kehidupan manusia akan semakin kotor di hadapan Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, perlu ada keteraturan dalam kehidupan kita. Karena ini adalah cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita semua. Begitu juga dalam kita bermasyarakat, dalam kita masuk dalam kepemerintahan atau di dalam sebuah negara, kita harus mendengarkan otoritas dari pemimpin kita. Ya, karena kita di Indonesia, kita memiliki presiden, kita memiliki wakil presiden. Artinya kita memperhatikan itu semua Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa pemerintahan yang ada itu juga adalah kehendak Allah untuk menata, mengatur kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, mari kita sebagai umat Allah, sebagai rakyat, sebagai warga yang baik, mari kita hidup dalam keteraturan dengan memperhatikan arahan aturan daripada pemimpin kita. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk memasuki kehidupan yang normal dan dalam tatanan kehidupan yang baru, mari kita harus memperhatikan aturan dan juga himbauan daripada pemerintah dan pemimpin-pemimpin kita yang ada. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan kacau dalam kehidupan kita jika kita sudah tidak lagi memperhatikan atau kita mengabaikan lagi aturan yang ada. Seperti kita di dalam berlalu lintas Bapak Ibu yang terkasih, jika kita mengabaikan rambu-rambu yang sudah diberikan, yang sudah dipapangkan oleh pemerintah, kita abaikan, kita terobos saja, dan akan terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita. Kita akan bisa mengalami kecelakaan dan itu akan berakibat fatal dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan cacat dan juga kita bisa saja meninggal di tempat. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam keteraturan ini adalah cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita semua. Untuk itu mari kita sebagai umat Allah, jemaat Allah, kita harus memperhatikan aturan himbauan daripada pemimpin-pemimpin yang ada. Karena saya percaya Allah pun menyampaikan isi hatinya melalui pemimpin yang ada. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memperhatikan lagi poin yang kedua dalam kita memiliki cara hidup yang Allah kehendaki. Cara hidup yang Allah kehendaki yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ke-16. Di situ dikatakan Bapak Ibu, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memiliki cara hidup yang Allah kehendaki. Yang kedua yaitu hidup merdeka dari segala kejahatan.
Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kejahatan adalah dosa. Dan kita semua tahu bahwa Allah membenci dosa. Allah tidak suka akan dosa. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita tinggalkan kejahatan, kita tinggalkan dosa yang mungkin selama ini kita lakukan dalam kehidupan kita. Karena Allah tidak menghendaki itu, Allah tidak mau kita memiliki cara hidup yang seperti itu. Untuk itu mari kita tinggalkan, kita buang semuanya itu, kita masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu dengan cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita semua. Hidup merdeka dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang terkasih, jangan seperti beberapa bulan yang lalu. Banyak narapidana yang dibebaskan karena situasi dan kondisi yang terjadi di bangsa kita saat ini. Mereka dibebaskan, tetapi mereka tidak hidup dalam bersyukur, hidup di dalam kehidupan yang baik. Bahkan juga banyak mereka yang hidupnya justru lebih buruk daripada sebelumnya. Mereka kembali melakukan kejahatan, mereka kembali lagi melakukan dosa yang Allah benci, sehingga mereka masuk lagi ke dalam penjara. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini menandakan bahwa kebebasan yang diberikan tidak disyukuri. Kebebasan yang diberikan tidak diambil menjadi kesempatan untuk menata hidup yang lebih baik. Harusnya kemerdekaan, kebebasan yang diberikan oleh pemerintah harusnya dipakai menjadi kesempatan untuk kita menata hidup yang lebih baik. Seperti itu juga dalam kehidupan kita sebagai umat Allah, sebagai jemaat Tuhan. Kita sudah dibebaskan, kita sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Untuk itu mari kita bersyukur di hadapan Allah dengan memiliki hidup yang baik di hadapan Allah. Dengan memiliki cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita semua, yaitu hidup merdeka dari segala kejahatan dan dosa. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kemerdekaan yang Allah berikan bagi kita bukan untuk kita hidup di dalam dosa, tapi kemerdekaan yang Allah berikan bagi kita untuk kita hidup di dalam kebenaran Allah. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita mensyukuri, menghargai apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menanggung, membebaskan kita daripada belenggu dosa. Untuk itu mari kita bersyukur di hadapan Tuhan dengan hidup di dalam kebenarannya, yaitu hidup di dalam firman-Nya, hidup di dalam kehendak Allah. Dan kehendak Allah bagi kita yaitu kita memiliki cara hidup yang baik. Bapak Ibu yang terkasih yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup meninggalkan dosa yang selama ini kita lakukan mungkin, bahkan juga yang mungkin saat ini ada dalam kehidupan kita. Saat ini kita ambil komitmen, kita mau tinggalkan itu dan kita mau masuk dalam kehidupan yang lebih baik lagi, yaitu kehidupan yang Allah kehendaki bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu poin yang terakhir daripada tema kita saat ini, yaitu memiliki cara hidup yang Allah kehendaki. Yang ketiga Bapak Ibu, kita bisa melihat di ayat yang ke-17, di sini dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam poin yang ketiga ini, cara hidup yang Allah kehendaki bagi kita semua, yaitu hidup dalam kasih kepada Allah dan juga kepada sesama kita. Kenapa saya katakan Bapak Ibu hidup di dalam kasih? Apalagi hari ini kita masuk dalam hari Pentakosta. Artinya hari Pentakosta itu identik dengan kehidupan gereja mula-mula. Gereja mula-mula itu memiliki ciri khas kehidupan, yaitu hidup di dalam kasih. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, dalam momen saat ini, kesempatan saat ini, seperti apa yang kita dengarkan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 17, di situ dikatakan, hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, dan takut akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di sini Allah menghendaki kita untuk kita hidup di dalam kasih. Kasih kepada Allah dan juga kasih kepada sesama. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita saat ini kita perlu mengaplikasikan, kita mempraktekkan kasih yang ada di dalam diri kita. Allah sudah memerdekakan kita, memberikan keselamatan bagi kita, memberikan anugerah bagi kita, bahkan Tuhan memberkati kehidupan kita untuk kita hidup di dalam kasih-Nya. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini, mari kita kembali melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh para rasul-rasul, oleh gereja-gereja mula-mula waktu itu, yaitu mereka hidup di dalam kasih. Mereka saling berbagi, mereka saling memperhatikan, mereka saling peduli satu dengan yang lain, bahkan juga mereka saling menolong satu dengan yang lain. Dan luar biasanya,
Kalau kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, di situ dikatakan Allah menambahkan jumlah mereka semakin banyak. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan akan melawat umatnya. Tuhan akan melawat bangsa kita. Tuhan akan melawat kota kita. Tuhan akan melawat keluarga kita kalau kita hidup di dalam kasih. Karena kalau kita bisa melihat di ayat 12 dikatakan, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Artinya Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan bisa melawat keluarga kita, Tuhan dapat melawat tetangga kita, bahkan juga kota kita, bahkan juga bangsa kita kalau kita hidup di dalam kasih. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita hidup di dalam kasih kepada sesama kita. Jika saat ini kita ada kebencian, jika saat ini kita ada amarah, mungkin ada dendam kepada seseorang, mulai saat ini kita ambil komitmen, kita mau mengampuni, kita buang semuanya kebencian dan amarah yang ada dalam hati kita, dan kita mau mengasihi satu yang lain. Jika saat ini kita mungkin difitnah, mungkin saat ini kita dikecewakan, mungkin saat ini kita sedang dilakukan kejahatan kepada kita, untuk saat ini kita ambil komitmen untuk kita memaafkan mereka. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, janganlah hidup di dalam kebencian, tetapi hiduplah di dalam kasih Allah. Beberapa hari yang lalu saudara-saudara kita merayakan Lebaran, yaitu Idul Fitri. Mereka masuk dalam kehidupan yang baru, dan itu menjadi momen bagi mereka, kesempatan bagi mereka untuk saling memaafkan satu yang dengan yang lain, dimaafkan satu yang dengan yang lain. Untuk itu mari momen itu pun kita ambil, kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai umat Allah pada hari ini, yaitu hari Pentakosta yang kita saat ini rayakan. Kita masuk dalam kehidupan yang baru, yaitu hidup di dalam kasih. Untuk itu kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Buang segala kebencian dalam diri kita, kedengkian dalam diri kita, dan kita masuk dalam kehidupan yang bersih dari segala kebencian. Kita masuk dalam kehidupan yang lebih baik lagi, untuk kita boleh memasuki kehidupan yang tadi sudah kita bahas, yaitu new normal. Kehidupan normal, namun dalam tatanan hidup yang baru. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahkan di sini juga takutlah akan Allah. Artinya kita pun harus mengasihi Allah, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita, segenap kerinduan kita, bahkan juga segenap hidup kita harus mengasihi Allah. Karena Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tetap tinggal di dalam kasih yang mula-mula yang Allah sudah berikan kepada kita. Seperti dikatakan oleh Yohanes, Rasul Yohanes di dalam kitab Wahyu, janganlah kita hidup dalam kasih yang suam-suam kuku. Artinya hendaklah kita, jika kita dingin ya kita dingin, jika kita panas, tetapi jangan suam-suam kuku. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah menghendaki untuk kita hidup di dalam kasih yang sesungguhnya, yaitu kasih yang Allah sudah anugerahkan bagi kita semua. Untuk itu mari lebih sungguh-sungguh lagi di dalam kehidupan kita, yaitu dengan hidup dalam kasih. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti tema kita pada pagi hari ini, yaitu memiliki cara hidup yang baik. Mari kita mempersiapkan diri kita sebagai umat Allah, sebagai jemaat Tuhan, kita masuk dalam kehidupan yang baru. Dan mungkin beberapa minggu yang depan kita akan mendiskusikan bagaimana kita menata ibadah kita dalam ibadah kita di gereja. Untuk itu mari kita sama-sama mengambil bagian untuk kita mempersiapkan diri kita masing-masing, supaya kita bisa beribadah, kita bisa berkumpul, kita bisa memuji, menyembah Tuhan bersama-sama kembali. Tetapi dengan cara hidup yang lebih baik lagi, dengan memperhatikan tadi yang saya sampaikan di poin yang pertama, yaitu hidup dalam keteraturan. Dan yang kedua, hidup merdeka dari segala kejahatan. Dan yang ketiga, hidup dalam kasih kepada Allah dan kepada sesama. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Biarlah firman Tuhan ini boleh memperlengkapi kita untuk kita memulai kehidupan yang baru, untuk kita memasuki kehidupan yang lebih baik lagi, yaitu memiliki cara hidup yang Allah kehendaki kepada kita semua. Untuk itu mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita semua untuk kita boleh mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan bagi kita semua dengan hidup
sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Seperti 3 poin yang tadi yang saya sudah sampaikan. Hidup di dalam keteraturan, hidup merdeka dari segala dosa dan kejahatan, hidup dalam kasih kepada Allah dan juga kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan menaikkan setiap syafaat kita. Biarlah Roh Kudus memenuhi setiap hati kita, dalam doa-doa kita benar-benar terarah hanya kepada Tuhan. Urapi kami Tuhan, penuhi kami. Haleluya Yesus. Sama-sama katakan, Roh Kudus, ini hamba-Mu, panggil Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Datanglah sekarang Tuhan, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Penuhi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Kita panggil Roh Kudus, Roh Kudus, ini hamba-Mu, panggil Dia, Roh Kudus, penuhi hamba-Mu. Mari Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan mempersiapkan hati kita untuk kita menaikkan doa syafaat kita. Saya mengajak kita semua untuk kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami bersyukur di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk segala anugerah-Mu, untuk segala berkat-Mu bagi setiap kami. Pada pagi hari ini kami boleh beribadah kepada-Mu, kami boleh memuji dan menyembah Engkau, bahkan juga kami mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami, bahkan juga memperlengkapi setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kehidupan kami, kehidupan yang memiliki cara hidup seperti apa yang Kau kehendaki bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun setiap kami, memperlengkapi setiap kami, membimbing setiap kami ya Tuhan, bahkan juga memampukan setiap kami ya Tuhan, untuk kami memiliki hidup yang teratur, kami memiliki hidup yang merdeka dari segala kejahatan, kami boleh hidup di dalam kasih kepada-Mu, bahkan juga kepada sesama kami ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk firman-Mu, biarlah firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan iman percaya setiap kami, sehingga kami terus bersyukur lagi di hadapan-Mu ya Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan, kami bersyukur untuk jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi mereka secara khusus ya Tuhan, dengan berkat-Mu, dengan urapan-Mu ya Tuhan. Mereka senantiasa diberkati oleh Tuhan. Tuhan senantiasa melindungi, memelihara kehidupan mereka ya Tuhan. Saat ini yang lemah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan, yang saat ini sedang bergumul mengalami berbagai persoalan masalah dalam kehidupan mereka, biarlah Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap mereka ya Tuhan. Tuhan memberkati umat-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan memberkati keluarga mereka, tetangga mereka, bahkan juga Tuhan memberkati seluruh keluarga besar mereka ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh beribadah bersama
bersama-sama dengan keluarga kami di tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan memberkati kami di dalam ibadah kami ini ya Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa untuk gereja ini ya Tuhan, dalam mempersiapkan masuk dalam kehidupan dalam bergereja seperti biasa ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah kami juga terus memperhatikan arahan himbauan daripada pemerintah ya Tuhan. Biarlah kami boleh mempersiapkan pribadi kami masing-masing ya Tuhan, untuk kami boleh kembali beribadah kepadamu di tempat ini ya Tuhan. Kami menyerahkan ya Tuhan segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, segala rencana apapun ke depannya, biarlah kami terus berada dalam tuntunan Engkau ya Tuhan. Saat ini juga ya Tuhan kami berdoa dalam keperluan dari gereja ini ya Tuhan, baik secara ekonomi, pelayanan, kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap kami, biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap kami, mencukupkan segala keperluan kami ya Tuhan, sehingga gereja ini boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden, bahkan juga seluruh pemimpin yang ada ya Tuhan sampai ke RT RW. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati mereka ya Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan bagi setiap mereka dalam mereka menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Saat ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk sinode kami. Kami berdoa untuk Gembala sidang kami Pak Pendeta Surya Kusuma beserta istri bahkan juga keluarganya Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati mereka ya Tuhan, bahkan juga memberkati pelayanan, pekerjaan mereka, bahkan kehidupan mereka ya Tuhan. Bahkan di usianya yang sudah tua ya Tuhan, kami berdoa untuk gembala sidang kami, biarlah Tuhan terus senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan baginya ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk sinode GPI ya Tuhan dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan memakai gereja ini, memakai sinode ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah nama Tuhan terus dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus. Inilah setiap doa syafaat kami. Kami percaya Engkau adalah Allah yang bukan cuma sekedar mendengar doa kami, namun juga akan menjawab seruan doa kami ini tepat sesuai dengan kehendak Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan mempersiapkan diri kami untuk kami menerima berkat daripadamu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persiapkanlah hatimu, arahkanlah iman dan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan mengangkat kedua tangan kita terima dan kita sambut berkat daripada Tuhan. Kiranya turun atas kita sekalian berkat dan anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kehidupanmu mulai saat ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus Kristus datang kedua kali. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usaha pekerjaan tanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, dan Tuhan memberkati masa depanmu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah menerima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Sejenak. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.